Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfa. Tema 2, subtema 4 tentang perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 3 SD. Anak-anak, siapa ya yang suka memelihara hewan peliharaan di rumah? Apakah kalian pernah dibantu orang tua? Atau kakak dalam membersihkan kandang hewan peliharaan kalian? Tahukah kalian, jika setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam memelihara hewan peliharaan? Apa ya arti peran dan tugas itu? Apa saja peran dan tugas masing-masing anggota keluarga itu ya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui apa ya arti peran dan tugas itu. Berikut adalah artinya. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Misalnya, Bu Ulfa berperan sebagai guru, jadi lebih mengarah ke pekerjaan seseorang dan lain-lain. Kemudian, tugas. Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Misalnya, Bu Ulfa kan berperan sebagai guru yang memiliki tugas mengajar, membimbing, dan mendidik murid-muridnya, dan lain-lain. Kemudian, apa ya perbedaan peran dan tugas? Terdapat di mana saja ya? Mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu ya. Sekarang, kita akan belajar perbedaan peran dan tugas di lingkungan keluarga. Anak-anak, tahukah kalian mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ya, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Begitu juga di lingkungan rumah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda pula. Mari kita simak contoh berikut ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar. Berikut adalah kegiatan Dea dan keluarga Dea. Dea dan keluarganya sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kucing. Setiap hari, Dea menyiapkan makanan dan minuman untuk kucing-kucingnya. Siapa yang di sini memelihara kucing? Setiap hari Minggu, Dea dan Ayah membersihkan rumah tempat tinggal kucing. Ayah dan Dea bersama-sama bertugas menyedot debu. Dea mencuci semua peralatan makan kucingnya. Siapa yang sudah melakukannya? Kalian pasti suka ya melakukannya. Untuk menjaga apa? Ya, untuk menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, kalian kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, seperti contoh keluarga Dea yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaannya. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan kewajibanmu di rumah. Hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Saat merawat hewan peliharaan, kita dapat membagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Kira-kira apa saja ya manfaat membagi tugas itu? Mari kita simak kembali. Nah, anak-anak, berikut adalah manfaat bekerja sama dan membagi peran dan tugas dalam satu kegiatan, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Kemudian yang keempat adalah mempererat hubungan antar anggota keluarga. Siapa yang suka bekerja sama dengan anggota keluarga?
Setelah kita belajar peran dan tugas di dalam lingkungan keluarga, tentunya ada peran dan tugas di lingkungan lainnya, seperti lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan keragaman seperti keragaman profesi. Apa ya arti profesi itu? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki peran tugas yang berbeda-beda. Apa saja ya ragam profesi itu? Seperti apa perbedaan peran dan tugasnya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita simak kembali. Anak-anak, berikut adalah contoh peran dan tugas di lingkungan sekitar. Yang pertama, peran sebagai dokter. Tugasnya adalah menolong orang sakit, memberikan resep obat. Kemudian yang kedua, ada peran sebagai perawat. Tugasnya adalah membantu pekerjaan dokter dalam merawat pasien. Kemudian yang ketiga adalah peran sebagai nelayan. Tugasnya adalah mencari ikan dan menangkap ikan. Kemudian yang keempat ada peran sebagai petani. Tugasnya adalah menanam padi, sayur mayur, dan lain-lain. Ada yang tahu peran dan tugas lainnya? Coba disebutkan ya. Kemudian kita akan belajar contoh peran dan tugas di lingkungan sekolah. Yang pertama ada peran sebagai kepala sekolah. Tugasnya adalah memimpin sekolah, para guru, dan menjadi penanggung jawab di sekolah. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai guru. Tugasnya adalah mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ada peran sebagai pustakawan. Ada yang tahu tidak pustakawan apa? Pustakawan artinya adalah penjaga perpustakaan. Tugasnya adalah merapikan buku, mencatat peminjaman, dan pengembalian buku. Kemudian yang keempat ada peran sebagai siswa. Tugas siswa apa ya? Tugasnya adalah belajar dengan baik dan menuntut ilmu pengetahuan. Sampai di sini. Kita lanjut ya. Anak-anak, sebenarnya peran dan tugas lainnya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi atau lebih baik dari lainnya. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan yang lainnya dan saling bekerja sama. Justru dengan perbedaan itulah yang membuat kita merasa diuntungkan, karena kita dapat saling tolong-menolong dan bekerja sama, supaya pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Sampai di sini sudah paham atau belum penjelasan dari Ibu? Jika belum paham, kalian boleh ulangi video Ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.